Coba Anda rentangkan jari telunjuk dan jari tengah Anda sekarang juga. Terus tarik sejauh mungkin? Pelan-pelan saja tariknya ya. Benar. Nah, pertanyaannya, apakah terasa sakit di sela-selahnya? Atau coba perhatikan buku-buku jari Anda sekarang. Warnanya beda nggak? Maksudnya, apakah warnanya jauh lebih gelap dari bagian kulit tangan yang lain kan? Tepat sekali. Kalau iya, Anda mungkin sedang mengalami masalah usus besar yang kronis, padahal mungkin perut Anda terasa baik-baik saja hari ini loh. Terdengar agak nggak masuk akal ya awalnya. Kayak, gimana caranya jari kita yang ada di ujung tangan bisa tahu persis apa yang lagi terjadi di perut kita? Iya, itu yang bikin saya penasaran banget. Makanya di eksplorasi mendalam kita kali ini, misi kita adalah membekali Anda cara membaca tanda-tanda itu. Kita akan membedah sebuah materi yang sangat memikat, karya Nuruddin Abu Azam tentang ilmu diagnosa. Dan hal yang sangat memukau di sini adalah latar belakang filosofis dari metode ini. Jadi, penulisnya merujuk pada prinsip dalam agama Islam, spesifiknya Surah An-Nur ayat 31. Oh, yang membahas tentang batasan aurat wanita itu ya? Betul sekali. Di situ kan disebutkan kalau seluruh tubuh wanita itu tertutup, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, dari batasan inilah, para pengobat tradisional di zaman dulu mendapatkan semacam pencerahan luar biasa. Karena mereka cuma bisa melihat dua area itu, jadi mereka harus memaksimalkannya. Tepat, mereka memusatkan seluruh keahlian observasi mereka di area tersebut. Hasilnya, mereka menemukan cara mendiagnosis seluruh organ dalam kita hanya dari wajah, telapak tangan, dan lidah. Oke, mari kita bedah ini lebih jauh, tapi tunggu sebentar. Membaca telapak tangan. Sebagai orang yang cukup skeptis, saya harus tanya nih, kita nggak lagi bahas soal ramalan garis tangan atau palmistry kan? Jelas. Bukan dong. Ini sama sekali bukan tentang meramal masa depan. Ini murni soal membaca riwayat masa lalu dan kondisi sel tubuh Anda saat ini. Oh, syukurlah. Jadi ini lebih ke sains dan anatomi ya? Sangat anatomis. Pendekatan ini didasarkan pada sirkulasi mikro dan sistem saraf tepi kita. Telapak tangan dan lidah kita itu ibarat terminal akhir dari jutaan saraf dan kapiler darah. Kayak semacam ujung dari jaringan kabel fiber optik tubuh kita gitu ya? Analogi yang pas banget. Jadi kalau ada gangguan di pusat sistem, misalnya di hati atau usus Anda, perubahannya akan didorong lewat aliran darah. Pada akhirnya, semua toksin atau gangguan kimiawi itu bakal mengendap di titik-titik paling ujung. Dan bangsa Yunani kuno serta tabib klasik tuh udah pakai logika fisiologis ini dari berabad-abad lalu ya? Bahkan jauh sebelum mesin MRI ditemukan. Betul. Jadi, kita tuh ibarat melihat kualitas air di hilir sungai untuk tahu apakah di hulunya ada pabrik yang buang limbah sembarangan. Menarik banget. Nah, mari kita mulai dari area pertama, yaitu telapak tangan dan ujung jari. Di sumber materi kita disebutkan bahwa akar dari banyak penyakit degeneratif masa kini, seperti diabetes, darah tinggi, asam urat, itu semua bermula dari sembelit. Sembelit atau usus besar yang mampet ya. Secara tradisional, usus besar itu kan sistem pembuangan utama tubuh kita. Terus kalau sistem ini lumpuh? Kalau sistem sanitasinya lumpuh, ya racunnya merembes ke air tanah, meracuni seluruh kota. Ada aturan praktis yang sangat penting di sini. Jika sisa makanan Anda tertahan di dalam usus lebih dari 14 jam, tubuh akan mulai bereaksi. Wait, 14 jam? Apa yang dilakukan tubuh kalau udah lewat dari waktu itu? Tubuh akan mencoba menyerap kembali cairan dari kotoran tersebut. Tujuannya sih untuk menjaga hidrasi. Tapi masalahnya, yang diserap ulang itu bukan cuma air bersih. Racun dan gas beracunnya ikut keserap lagi ya? Tepat, toksinnya masuk lagi ke aliran darah kita. Oke, saya paham soal proses keracunannya. Tapi ini yang masih mengganjal di kepala saya. Gimana ceritanya racun dari kotoran di perut itu bisa sampai bikin warna ruas jari kita jadi hitam legam? Logikanya ada pada cara tubuh bertahan hidup. Saat darah kita mulai dipenuhi tumbukan karbon dan toksin dari usus tadi, darah jadi jauh lebih kotor dan kental. Oh, tubuh pasti nggak mau darah kotor itu masuk ke jantung kan? Pinter sekali. Tubuh akan langsung membuang limbah ini sejauh mungkin dari organ vital seperti jantung atau otak. Dibuangnya ya ke perifer, yaitu ke ujung-ujung tubuh. Dan ujung tubuh kita adalah jari tangan dan jari kaki. Bener. Tumpukan toksin ini akhirnya nyangkut di kapiler-kapiler kecil di sekitar persendian jari Anda. Itu yang memicu pigmentasi. Makanya muncul garis-garis gelap menghitam pada punggung tangan dan buku-buku jari. Wow, jadi secara harfiah,
tangan kita dijadiin tong sampah sementara oleh tubuh untuk melindungi jantung. Tepat banget. Dan aturannya, semakin hitam garis di ruas jari itu, berarti semakin pekat juga tumpukan racun di dalam ususnya. Luar biasa. Dan tadi di materi juga ada disebut soal jari telunjuk atau ibu jari yang kadang membengkok. Bahkan ada gejala sering merasa ngantuk luar biasa. Saya yakin pendengar kita yang kerja kantoran dan duduk 10 jam sehari pasti sering ngalamin kelelahan tanpa sebab ini. Rasa lelah yang datang tanpa aktivitas fisik itu terjadi karena sistem imun dan organ hati Anda lagi kerja lembur. Mereka harus menetralisir racun yang terus didaur ulang dari usus Anda sendiri. Energi kita habis cuma buat nahan tubuh biar nggak keracunan ya. Benar. Dan celakanya, insting pertama orang modern pas sembelit biasanya apa? Lari ke apotek, beli obat pencahar kimia. Iya kan? Minum obat semalam, besok paginya lancar. Praktis. Sayangnya, sumber kita sangat melarang keras pendekatan itu. Obat pencahar kimia itu merangsang dinding usus secara paksa, kadang malah mengiritasinya. Berarti itu melawan fitrah usus dong? Sangat melawan. Kalau dipakai jangka panjang, gerakan meremas alami usus atau gerakan peristaltiknya jadi malas. Usus Anda malah jadi ketergantungan obat. Jadi solusi alaminya harus gimana nih? Solusinya harus memperbaiki ekosistem pencernaan. Gunakan herbal alami kayak pepaya, lidah buaya, atau mengkudu. Kalau kasusnya udah kronis banget dan kotoran mengerak kayak aspal, baru deh disarankan terapi kolon hidroterapi untuk membilasnya. Wah, ini bikin merinding sih kalau ngebayangin kotoran mengerak kayak aspal. Nah, kalau kemacetan ini dibiarkan, kan tekanan di dalam tubuh pasti naik. Dan ini bawa kita ke poin kedua yang sangat mengejutkan saya. Dari masalah padat, kita pindah ke masalah gas. Ya, dalam diagnosa tradisional ini disebut sebagai masalah angin. Angin, ya. Dan yang paling aneh buat saya, gas perut ini ternyata dikaitkan langsung dengan kondisi emosional kita. Sama stres dan gampang marah gitu. Memang terdengar aneh, tapi sains modern pun sekarang mengakui kaitan ini lewat konsep gut-brain axis. Cuma kalau di pengobatan tradisional, indikasinya tuh sangat visual dan langsung. Visualnya seperti apa di tangan kita? Saat proses pembusukan di usus menghasilkan banyak gas beracun, atau yang disebut punya sifat karsinogenik karena bisa memicu mutasi sel, gas ini bakal menekan diafragma Anda. Dan itu mengganggu pernafasan atau sirkulasi di dada? Terus efek ke perilakunya gimana? Orang dengan tanda ini biasanya darahnya lebih kental. Sirkulasi oksigen ke otaknya terganggu. Hasilnya mereka jadi sangat reaktif, sumbunya pendek, dan gampang banget meledak amarahnya. Nah loh, jadi buat Anda yang punya rekan kerja gampang marah-marah di kantor, jangan buru-buru dihakimi ya. Bisa jadi usus besarnya lagi produksi pabrik gas beracun. Haha, bisa jadi memang begitu. Dan bicara soal darah kental, kita pasti akan menyinggung soal kolesterol. Oh ya, kolesterol. Di sumber kita disebut kalau ruas ujung jari kita, benar-benar bagian teratasnya, terlihat lebih merah atau gelap dari ruas di bawahnya, itu tanda kolesterol tinggi. Kenapa spesifik di ujung jari? Balik lagi ke hukum gravitasi dan sirkulasi mikro tadi. Kolesterol itu bikin darah jadi lengket dan berat. Darah yang lengket ini kan butuh tenaga ekstra buat mengalir balik ke jantung. Karena harus melawan gravitasi saat tangan kita di bawah ya. Benar. Akhirnya darah ini melambat atau terperangkap saat sampai di jalan butu kapiler, yaitu di ujung jari. Darah yang menggenang inilah yang bikin rona merah pekat atau gelap di ruas paling atas jari Anda. Dan ini nggak cuma buat orang gemuk kan? Enggak sama sekali. Orang kurus pun bisa punya tumpukan gelap ini kalau metabolisme lemak di tubuhnya memburuk. Masuk akal banget. Nah, mari kita tarik urusan emosi tadi sedikit lebih dalam. Kita sampai pada ancaman kesehatan paling populer saat ini, stres kronis. Menurut sumber yang kita bedah, alam pikiran itu memegang kendali sampai 50% atas kesehatan fisik. 50% loh. Angkanya terdengar masif, tapi itu sangat masuk akal kalau kita lihat mekanismenya. Kalau Anda stres berlebihan, entah karena kerjaan atau cicilan, tubuh ngerespon seakan-akan Anda lagi dikejar harimau. Reaksi fight or flight ya? Tepat. Kelenjar adrenal Anda langsung membanjiri tubuh dengan hormon kortisol. Kalau ini diproduksi tanpa henti, hormon steroid ini bakal menekan produksi sel darah putih. Yang artinya sistem imun kita langsung terjun bebas dan sinyal visual dari stres ini kelihatan banget di tangan kan? Tadi disebut soal urat nadi. Ya, urat biru atau hijau yang menonjol di pergelangan tangan atau yang memanjang di jari dan telapak tangan. Saya pernah lihat tangan orang yang lagi panik berat dan urat birunya tuh beneran kayak mau keluar dari kulit. Urat yang menonjol itu tanda stagnasi atau ketegangan pembuluh darah.
Pembuluh arteri menyempit karena stres, sehingga pembuluh vena yang mau membawa darah ke jantung jadi melebar dan membiru. Dan stres kronis ini ujung-ujungnya pasti menghantam jantung kan? Nah, disinilah ada perbedaan paradigma yang sangat menarik. Bagi para tabib ini, ketika mereka bilang ada masalah jantung dari deteksi telapak tangan, mereka nggak selalu merujuk pada otot jantung yang rusak. Poin yang krusial sekali. Tradisi kuno lebih mementingkan fungsi daripada struktur fisik semata. Stres itu kan bikin pembuluh darah kaku atau arteriosklerosis. Iya, sirkulasi jadi tersendat. Nah, yang terdampak lebih awal dari ini biasanya bukan otot jantungnya langsung, melainkan perikardium atau selaput pembungkus jantung Anda. Selaput pembungkusnya. Fungsinya untuk apa tuh? Untuk melindungi jantung dari gesekan dan panas berlebih akibat stres tadi. Di telapak tangan, jalur meridian tradisional menghubungkan organ jantung secara langsung dengan jari kelingking. Sedangkan selaput pelindungnya terhubung ke jari tengah. Berarti, kalau saya perhatiin jari kelingking saya mulai bengkok nggak wajar, itu sinyal ada tekanan serius di organ jantungnya. Betul. Dan kalau jari tengah Anda yang membengkok, itu indikator selaput pelindungnya yang sedang bermasalah karena menahan stres terlalu lama. Ditambah lagi kalau telapak tangan kita sering berkeringat padahal suhu ruangan dingin, atau kuku jari tumbuh bergelombang ya. Kuku bergelombang itu adalah rekaman historis dari kualitas darah Anda. Kuku dibentuk dari protein, dan kalau jantung atau organ hati bermasalah, sirkulasi nutrisi ke akar kuku akan putus nyambung. Makanya tumbuhnya bergelombang. Ya ampun, jadi mirip kayak ngebaca cincin pertumbuhan di batang pohon ya. Oke, kita udah bahas sirkulasi dan stres. Nah, kalau jantung dan hati kebebani, pasti organ penyaring racun yaitu ginjal ikutan kerja rodi dong. Pasti, ginjal itu manajer keseimbangan cairan kita. Anda bisa langsung cek ruas pertama di jari telunjuk Anda. Ruas pertama berarti yang paling dekat sama telapak tangan. Benar. Kalau kurit di bagian situ terlihat berkerut atau keriput banget, padahal Anda nggak habis berenang atau cuci piring, itu tanda dehidrasi kronis. Sel-sel Anda kehausan, atau Anda punya kebiasaan buruk menahan kencing. Oh, wow. Gimana kalau sebaliknya? Bukannya keriput malah bengkak. Kalau seluruh ruas pertama jari Anda membuncit atau bengkak air, itu artinya ginjal kesulitan membuang cairan. Airnya merembes dan tertahan di jaringan ikat jari. Yang bikin merinding tuh fakta ini, di sumber kita tertulis 25% kerusakan ginjal itu nggak nunjukin gejala sakit apa-apa. Iya, orang sering nggak sadar sampai fungsinya udah drop banget. Terus, apakah bentuk jari keriput ini bisa beneran dijadiin vonis gagal ginjal? Oh, tentu tidak. Ini bukan vonis mati gagal ginjal. Ini adalah peringatan dini dari tubuh Anda, alarm awal. Perubahan kulit dan retensi air di jari itu muncul jauh sebelum ginjal Anda butuh cuci darah. Jadi, ibaratnya kita punya jendela kesempatan untuk memperbaiki gaya hidup ya. Betul sekali. Kalau Anda lihat ujung jari mulai melengkung ke dalam, yang mana itu tanda numpuknya kristal asam urat, Anda masih punya waktu buat berubah. Minum herbal diuretik alami seperti kumis kucing atau alang-alang. Jendela kesempatan itu istilah yang bagus banget. Nah, selain ginjal, ada juga bahasan soal hormon. Dan ini sangat spesifik, terutama buat pendengar wanita. Kalau telapak tangannya pucat dengan urat biru mencolok atau kulitnya kesat banget. Itu indikasi ketidakseimbangan hormon yang sangat kuat. Dan ada satu detail lagi yang bikin saya langsung ngecek tangan saya sendiri. Soal bulan sabit di pangkal kuku atau lunula. Lunula itu indikator metabolisme sel yang super sensitif. Aturannya sederhana banget. Tanda bulan sabit terbalik berwarna putih ini idealnya cuma muncul di ibu jari Anda saja. Cuma di jempol. Kalau muncul mencolok di semua kuku jari tangan gimana? Kalau ada di semua kuku itu bukan berarti Anda super sehat. Itu justru tanda kalau sistem endokrin atau kelenjar tiroid Anda sedang overdrive, bekerja di luar kendali. Jadi hormon di dalam tubuhnya lagi nggak stabil banget ya? Apa efeknya? Jari kelingking yang mengecil atau kempot itu tanda vitalitas menurun. Bahkan, kalau kelingking wanita bengkok di bagian paling atasnya aja, itu sering dikaitkan sama ligamen panggul yang melemah. Wah, yang bisa bikin posisi rahim jadi turun ya? Bener-bener efek domino yang panjang. Dari sembelit, gas racun, stres ngerusak pembungkus jantung, ginjal ngos-ngosan, sampai hormon kacau balau. Dan ujungnya, kalau sistem imun kita ambruk total, telapak tangan akan terlihat hitam legam atau memiliki cekungan yang sangat dalam di tengahnya. Lapak tangan kita itu beneran nyimpen cetak biru dari sejarah panjang tubuh kita. Tapi telapak tangan lebih ke peta jangka panjang nih.
Kalau kita mau tahu cuaca tubuh kita hari ini juga, apa instrumen observasi selanjutnya? Untuk melihat status real time, apakah tubuh lagi demam panas atau membeku kekurangan energi, para tabib selalu beralih ke lidah. Lidah, oke. Membaca lidah ini aturannya lumayan ketat ya? Sangat ketat, karena lidah itu dinamis banget. Syarat pertama, pencahayaan harus sempurna. Nggak boleh pakai lampu kuning, harus pakai cahaya matahari langsung atau lampu putih terang. Kalau nggak, warnanya bisa menipu dong. Terus, menjulurkan lidahnya juga nggak boleh kelamaan. Maksimal 15 detik. Kalau lebih dari itu, otot lidah bakal menegang, suplai darah berubah, dan warna aslinya bakal pudar. Dan jangan ngetes lidah persis sesudah makan permen berwarna atau minum kopi panas ya. Iya, pastikan mulut netral. Nah, lidah yang normal dan sehat itu akan terlihat merah muda segar yang merata. Kelembabannya juga pas, agak berkilau, tapi nggak sampai netes-netes air liur. Dan ada selaput putih tipis transparan di atasnya kan? Betul, bentuknya juga harus membulat pas, mengikuti lengkungan gigi. Nah, bayangin saya lagi sakit nih. Terus saya lihat lidah saya warnanya berubah drastis, jadi pucat pasih. Itu artinya apa? Kalau pucat pasih, itu tandanya tubuh Anda sedang dilanda cuaca dingin. Cuaca dingin. Penyakit dingin tuh maksudnya gimana secara medis? Maksudnya tubuh lagi kekurangan energi vital dan sirkulasi darah sedang gagal. Jantung Anda nggak memompa cukup kuat, jadi darah hangat nggak sampai ke permukaan lidah. Oh, paham. Kebalikannya, kalau lidah saya merah terang atau malah merah tua pekat. Itu berarti sindrom panas berkobar. Tubuh lagi ngalamin peradangan akut, infeksi atau demam tinggi. Panas ini membakar cairan tubuh. Makanya lidah merah itu biasanya kelihatan kering banget. Kalau sampai warnanya ungu, gimana? Ungu itu udah ekstrim. Itu tanda dingin berat yang bikin darah mengalami stagnasi parsial atau berhenti mengalir lancar. Selain warna, saya baca bentuk lidahnya juga bisa berubah. Ada kasus lidahnya bengkak, gemuk, merah, sampai kayak menuhin rongga mulut. Bengkak itu indikasi ada akumulasi panas dan kelembapan parah, biasanya dari limpa. Lidah itu kan isinya otot dan pembuluh darah padat. Kalau limpa gagal mengatur metabolisme cairan, airnya bakal menggenang. Ibarat pompa air yang rusak bikin tanah kebanjiran. Tepat. Karena kebanjiran cairan, lidah Anda jadi bengkak dan membesar. Karena mulut ruangnya sempit, lidah yang bengkak ini akhirnya tertekan kuat ke barisan gigi Anda. Pantesan. Itu sebabnya kadang kalau saya bangun tidur, di pinggiran lidah saya kayak ada pola gelombang jiplakan gigi. Nah, itu dia. Jiplakan gigi itu sinyal klasik bahwa sistem pencernaan dan limpa Anda lagi dipenuhi cairan berlebih atau timbunan lembab. Sering banget saya lihat itu kalau lagi kurang tidur atau telat makan. Wah, tapi ternyata bagian atas lidah itu belum semuanya. Bagian bawah lidah dan selaputnya menyimpan cerita yang lebih menegangkan soal sisa nyawa mesin tubuh kita. Benar, selaput lidah ini dibentuk dari penguapan cairan lambung. Dalam diagnosa ini, ada istilah selaput yang berakar dan tidak berakar. Gimana cara bedain selaput berakar sama yang enggak? Kalau Anda iseng krok lidah pakai sikat gigi pelan-pelan, dan selaputnya susah hilang atau tetap nempel kuat, itu berarti selaputnya berakar. Itu tanda yang sangat bagus. Berarti meskipun lidahnya merah meradang, kalau selaputnya berakar, tubuh masih kuat. Betul. Itu artinya energi lambung pasien masih sanggup produksi cairan pelindung. Tubuh masih punya sisa amunisi buat melawan penyakitnya. Terus kalau selaputnya nggak berakar, maksudnya gampang rontok pas disikat, sampai lidah jadi botak licin? Itu tanda bahaya besar. Selaput mengambang yang gampang lepas, itu nunjukin kalau energi vital lambung udah kolaps. Tubuh udah nggak sanggup bikin cairan pertahanan. Pasiennya dalam kondisi kritis dong? Sangat kritis. Apalagi kalau warna selaputnya berubah abu-abu atau hitam kering. Itu artinya seluruh cairan di tubuh pasien benar-benar udah hangus kebakar suhu penyakit. Bikin merinding dengernya. Dan satu lagi peringatan paling krusial ada di kolong lidah kita. Kalau Anda sentuhin ujung lidah ke langit-langit mulut, Anda bisa lihat bagian bawahnya. Ada 2 pembuluh darah balik di sana. Vena sublingual. Normalnya, ini kelihatan cuma kayak garis tipis merah gelap keunguan. Diameternya kecil banget, kurang dari 2,7 mm dan panjangnya nggak sampai ke ujung lidah. Vena ini kan jalan tol utama dari kepala balik ke jantung ya. Terus kalau jalan tol ini tiba-tiba macet total. Kalau Anda lihat vena di bawah lidah ini bengkak, besar, mengular panjang sampai ke ujung, dan warnanya berubah jadi ungu kehitaman pekat,
Anda harus segera ke rumah sakit. Serius? Segawat itu? Sangat gawat. Itu adalah tanda visual dari bekuan darah massal. Ada hambatan hebat di sirkulasi sentral Anda. Ini indikator risiko stroke berat atau serangan jantung koroner yang tinggal nunggu waktu meledak. Iya ampun. Jadi ini bukan lagi sekedar masuk angin biasa ya. Ini alarm kalau perpipaan utama tubuh kita nyaris pecah. Dan kalau alarm ini diabaikan terus, Tubuh akan masuk ke fase yang disebut sindrom binasa, tahap akhir. apa yang kelihatan di lidah pada tahap binasa ini? Otot lidah akan mengecil dan mengerut, kaku seperti papan, permukaannya berduri kasar, dan kering kerontang tanpa cairan sedikit pun. Energi ginjalnya binasa, dan cairan tubuh layu sepenuhnya. Wow, mendengar semua runtutan ini sungguh eksplorasi yang benar-benar mengubah cara kita memandang tubuh sendiri. Mari kita tarik nafas sebentar buat mencerna ini semua. Ya, ini banyak banget informasi pentingnya. Dari urusan sepele kayak susah buang air besar, ternyata bisa memicu tumpukan racun yang bikin buku jari kita menghitam. Terus dari stres mikirin cicilan, urat nadi kita menonjol biru dan pelan-pelan mencekik pelindung jantung, sampai ginjal yang lelah bikin jari kita keriput parah. Dan jangan lupa, lidah yang berubah wujud. Dari lidah yang bengkak karena kebanjiran, sampai pembuluh darah tersembunyi yang bengkak ungu karena ngasih sinyal stroke sebelum kejadian. Tubuh kita itu benar-benar nggak pernah diam. Dia nggak butuh nunggu jadwal tes darah tahunan buat ngasih tahu kalau ada yang rusak di dalam sana. Tubuh kita ini mesin ajaib yang terus-menerus nyetak laporan kondisi real-time ke permukaan kulit dan lidah kita. Itulah esensi sesungguhnya dari ilmu diagnosa tradisional. Mengembalikan kendali kesehatan langsung ke tangan Anda. Observasi mandiri adalah garis pertahanan pertama. Sebelum kita pasrah pada mesin-mesin canggih di rumah sakit, kita harus paham dulu bahasa ibu dari tubuh kita sendiri. Sinyal-sinyal di tangan dan lidah itu adalah teriakan minta tolong sebelum organ tubuh rusak permanen. Kesimpulan yang sangat presisi dan dalam banget. Dan ini semua menyisakan satu renungan yang menurut saya cukup provokatif buat Anda semua yang mendengarkan. Ya, mari kita pikirkan baik-baik. Di era modern ini, kita kemana-mana pakai smartwatch yang terus mantau detak jantung. Kita sibuk ngumpulin kertas hasil tes kolesterol dari lab, kita percaya 100% sama grafik di layar monitor. Tapi, mungkinkah di tengah semua kecanggihan digital itu, kita malah membutakan mata kita sendiri dari perangkat pemantau kesehatan paling canggih yang pernah diciptakan oleh semesta? Perangkat yang gratis dan selalu ada bersama kita. Betul, perangkat yang sebenarnya terus-menerus menatap balik ke arah kita setiap kali kita ngaca pas lagi gosok gigi tiap pagi. Jadi, coba Anda lakukan ini sekarang. Letakkan apapun yang sedang Anda pegang, angkat kedua tangan Anda ke depan wajah, amati garis gelapnya, periksa ujung jarinya. Dan jangan lupa cari cermin dan julurkan lidah Anda sebentar. Yah, lihat bentuk dan warnanya. Pertanyaannya sederhana, apa yang sebenarnya sedang tubuh Anda bisikkan hari ini? Terima kasih telah menemani kami membedah rahasia ini. Teruslah mengamati, pertajam insting Anda, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.